Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tommy Eka Miharja. Pada video kali ini saya akan mereview artikel dengan judul Evaluasi Program Pendidikan Sistem Ganda atau PSG di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Sari Farma Depok. Pada artikel kali ini yang akan saya review ya adalah artikel hasil penelitian saya sendiri ya bersama pembimbing saya yaitu Prof. Abdurrahman Agan. Jadi sebelum saya mereview artikel-artikel milik orang lain, maka saya akan mereview artikel yang dihasilkan dari hasil penelitian yang saya lakukan sendiri. Jadi kawan-kawan perlu mengetahui bahwa artikel ini merupakan output dari tesis yang saya susun, ya, di mana hasil penelitian tersebut dibuat dalam artikel dan dipublikasikan pada jurnal penelitian dan penilaian pendidikan yang dipublikasikan oleh UHAMKA Press. Ya, jadi rekan-rekan nanti bisa visitasi ke jurnal tersebut. Baik, terkait dengan artikel ini, ya, rekan-rekan perlu mengetahui bahwa di dalam suatu artikel uh, yang terdapat pada jurnal, tentu saja artikel terkait dengan hasil-hasil penelitian, maka di sana ada satu bagian yang disebut dengan abstrak, ya, di mana pada halaman abstrak terdapat judul penelitian, kemudian siapa yang melakukan penelitian, ya, kemudian institusi tempat atau si peneliti ini bertugas saat melakukan penelitian. Lalu di sini juga ada email yang nanti bisa kawan-kawan gunakan sebagai korespondensi. Lalu kapan jurnal ini dipublikasikan, ya. Nah, pada abstrak ini rekan-rekan sebenarnya bisa mengetahui ya secara umum apa saja hasil penelitian ini atau artikel ini, di mana dalam abstrak biasanya ada beberapa komponen yang disampaikan. Yang pertama biasanya adalah tujuan dari penelitian yang dilakukan, lalu kemudian metode penelitiannya seperti apa, lalu hasil dan kesimpulan. Nah, pada abstrak kali ini, di mana tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis kasus efektivitas program pendidikan sistem ganda atau PSG dengan pendekatan model evaluasi STEX Continents. Ya, jadi, model evaluasi yang digunakan adalah STEX Continents. Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh stakeholder sekolah, di mana secara purposif ya diperoleh subjek informan yaitu seorang kepala sekolah, kemudian wakasek bidang kurikulum dan ketenagaan, kemudian penanggung jawab program PSG, panitia penerimaan siswa baru, 3 orang guru produktif, 3 siswa PSG, dan 2 orang instruktur industri pasangan. Ya, data dihimpun melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kemudian uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi terkait dengan sumber, teknik, dan waktu. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pelaksanaan program PSK ini berdasarkan kriteria atau standar objektif yang ditetapkan mencakup 17 aspek dan 49 subaspek. Dari aspek dan subaspek tersebut terdapat 13 aspek dan 41 subaspek yang termasuk kategori tinggi dan memenuhi kriteria pada komponen antecedents, transaction, and outcomes, ya, dan outcomes. Selain itu terdapat 4 aspek dan 8 subaspek yang tidak memenuhi kriteria. Banyaknya aspek yang mencapai kategori tinggi pada setiap komponen menunjukkan keberhasilan program PSG. Tentu saja di SMK Farmasi Sari Farma Depok. Walaupun ya masih ada beberapa aspek dan subaspek yang perlu perbaikan. Berdasarkan abstrak ini, saya akan menjelaskan atau mereview artikel ini yang telah dipublikasikan. Baik. Kalau kita berbicara suatu artikel, tentu saja ada bagian di mana komponen-komponen dalam artikel ini sama persis dengan karya ilmiah, baik itu bentuknya skripsi, tesis, atau disertasi, di mana ada komponen yang disebut pendahuluan. Ya.
Dalam pendownload ini, mungkin perlu saya sampaikan dalam video ini agar rekan-rekan yang saat ini mungkin sedang melakukan penelitian ya atau karya tulis atau karya ilmiah, baik itu dalam bentuk skripsi, kemudian tesis atau disertasi, atau mungkin bukan mahasiswa ya, tetapi para peneliti-peneliti atau prekayasa yang memang diwajibkan ya melakukan riset-riset dan prekayasaan yang nantinya akan dipublikasikan secara ilmiah melalui artikel di dalam jurnal. Nah, dalam hal ini ya, dalam publikasi Global Employment Trends di tahun 2014 ya disebutkan bahwa jumlah pengangguran di seluruh dunia pada tahun 2013 ini hampir 202 juta orang, termasuk di dalam Indonesia. Ya, kelompok terbesar dari jumlah pengangguran ini bukan berasal dari kalangan yang putus sekolah karena miskin, melainkan dari lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Nah, rekan-rekan perlu ketahui bahwa hasil penelitian ini atau tulisan ini ya mengutip ya publikasi Global Employment Trends itu tahun 2014. Sedangkan saat ini ya pada saat video ini dibuat ya ini sudah tahun 2024. Artinya hasil publikasi ini 10 tahun yang lalu. Tetapi kita bisa melihat secara umum sepertinya di tahun 2024 ini juga kondisinya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, harapan kami ya, atau harapan saya selaku reviewer pada video ini, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan di kemudian hari terkait dengan artikel hasil penelitian ini. Oke, nah, kita lanjutkan terkait dengan hal ini ya. Oleh sebab itu, ya, karena tadi kita ketahui bahwa kalangan atau kelompok terbesar dari pengangguran ini ternyata bukan kalangan yang putus sekolah karena miskin ya, melainkan dari lulusan sekolah menengah ya dan perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia ya memperkuat pendidikan kejuruan atau sekolah menengah kejuruan agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam bekerja. Nah, SMK adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan SDM yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian, ya, sehingga lulusan SMK diharapkan dapat mengembangkan gitu ya diri apabila terjun di dunia kerja. Jadi salah satu hal ya yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat itu ya di tahun 2014 adalah ingin memperkuat dan tentunya SMK sampai tahun 2024 ini saya rasa masih eksis sekolah menengah kejuruan ini ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian terkait dengan SMK ini ya pada tahun 2002 ya Sunario ini menyatakan bahwa saat ini SMK menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya masalah konsepsi, program dan operasional pendidikan ya. Jika masalah ini dilihat dari segi konsepsi, maka dapat digambarkan. Nah, barangkali sekali lagi rekan-rekan sekalian yang melihat video ini, mungkin bisa mengambil benang merah antara kondisi di tahun itu, 2022, 2013, 2014 ya, saat penelitian dilakukan dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah, jika masalah ini dilihat dari segi konsepsi, maka dapat digambarkan. Pertama, pendidikan kejuruan berorientasi pada pasokan atau supply driven oriented, tidak pada permintaan atau demand driven. Artinya di sini adalah apa? Artinya di sini pendidikan kejuruan itu dilakukan hanya untuk memenuhi pasokan-pasokan saja. Jadi memenuhi apa namanya bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan itu mungkin masuk ke demand driven ya. Tetapi hanya sebagai pemasok saja, rekan sekalian. Artinya kita menghasilkan angkatan kerja gitu ya, menghasilkan orang-orang yang siap bekerja misalnya, tidak pada permintaan atau demand driven. Jadi kalau mengacu kepada permintaan, artinya ada permintaan khusus. Kalau bicara permintaan atau requirement, biasanya ada persyaratan atau kriteria khusus. Nah, sehingga ini ada link and match ya. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang kedua adalah program pendidikan kejuruan hanya berbasis sekolah, school based program. Jadi ini yang perlu atau yang menjadi hal-hal yang mendapatkan perhatian gitu ya oleh para fakultas pendidikan.
Yang ketiga, tidak adanya pengakuan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh sebelumnya atau recognition of prior learning. Artinya tidak ada pengakuan nih kalau mereka sudah punya pengalaman ya belajar yang mungkin diperoleh sebelumnya. Yang keempat, kebuntuan atau dead end karir tamatan SMK. Jadi kalau orang-orang yang lulusan SMK seolah-olah ya rekan sekalian ini ada kebuntuan karir. Jadi buntu mau kemana dia? Mau ke sini mungkin tidak bisa, mau masuk ke sektor A, B, C dan tidak bisa misalnya begitu ya. Karena ijazahnya hanya SMK misalnya. Kemudian yang kelima, guru-guru SMK ini tidak berpengalaman industri atau non-industrial experience. Jadi guru-guru SMK ini hanya memang lulusan-lulusan S1 pendidikan yang berkaitan dengan teknik atau kejuruan gitu ya. Tetapi belum memiliki pengalaman industri. Nah, di tahun 2024 ini dengan adanya program Merdeka Belajar, saya rasa ini sudah nomor 5 ini sudah mulai berubah ya, rekan-rekan ya. Polanya karena saya mendengar juga banyak rekan-rekan sejawat kami di guru SMK sudah ada program-program Merdeka Belajar di mana pengajar itu merupakan guru-guru praktisi. Sama seperti di kampus ya, kampus juga banyak mengundang dosen-dosen praktisi yang memang punya pengalaman, ekspertis di bidangnya. Nah, ini merupakan salah satu improvement ya atau peningkatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian yang keenam adanya tanggapan keliru bahwa pendidikan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemudian pendidikan kejuruan lebih berorientasi pada lapangan kerja sektor formal. Jadi di tahun 2002 ini ya kondisi ini masih pendidikan kejuruan masih berorientasi pada lapangan kerja sektor formal. Jadi belum diarahkan kepada non formal, misalnya seperti wirausaha gitu ya, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa namanya kreatif ya, industri kreatif dan sebagainya. Tetapi di tahun ini ya 2024 sudah mengarah ke sana. Kemudian yang kedelapan adalah ketergantungan SMK kepada subsidi pemerintah terutama di bidang pembiayaan. Untuk masalah nomor 8 saya rasa di seluruh Indonesia atau di sebagian besar ya SMK-SMK yang ada di Indonesia mungkin masih mengalami hal yang sama ya. Masih banyaknya ketergantungan SMK ini kepada subsidi pemerintah terutama di bidang pembiayaan. Kemudian di dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa salah satu konsepsi pada pendidikan kejuruan ini adalah sistem magang bagi peserta didik. Di Indonesia, sistem magang pada SMK disebut pendidikan sistem ganda atau PSG, yang saat ini dikenal dengan istilah praktek kerja industri atau praktek. Jadi di tahun 2024 ini banyak SMK-SMK yang menggunakan istilah praktek. Ya, tetapi pendidikan sistem ganda menurut saya juga ini istilah yang masih sebagian mungkin menggunakan gitu ya. Yang berawal dari gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wardiman Djonegoro yang sejak Pelita 6, wah, yang bicara Pelita 6 ini sepertinya sudah tahun-tahun sebelum reformasi gitu ya, telah memperkenalkan kebijakan baru untuk perubahan pendidikan kejuruan yang disebut link and match. Nah, ini menarik ya. Link and match. Ya, ini ciri khas dari pendidikan sistem ganda atau prakrin. Ya, di mana yang diterjemahkan link and match ini menjadi terkait dan cocok atau sepadan ya. Maka diharapkan ada keterkaitan dan kecocokan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Jadi dunia pendidikan memberikan pengetahuan, kompetensi, ya pengalaman kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja ya. Oleh karena itu ini menjadi perhatian yang khusus juga ya dari para praktisi pendidikan. Kemudian beberapa prinsip utama dari konsep link and match yang pertama adalah sistem pendidikan harus terkait dan sepadan dengan kebutuhan yang terus berkembang. Dari berbagai sektor industri akan tenaga kerja yang menguasai keterampilan dan keahlian profesional dalam bidang cabang UTEK. Yang kedua, sistem pendidikan itu harus terkait dan sepadan dengan nilai, sikap, perilaku, dan etos kerja masyarakat yang sudah mengarah pada era industri dan teknologi. Tahun 2014 ini masih ada poin-poin seperti ini, tapi tahun 2024 saat ini sudah terlihat rekan-rekan sekalian. Jadi hampir ya, hampir semua dunia industri ya ini sudah mengarah pada era industri dan teknologi ya. Jadi SMK pun saat ini saya rasa meskipun jurusannya misalnya atau program studinya itu terkait dengan
manajemen bisnis dan sebagainya, tapi sudah mengarah kepada teknologi, ya. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan ini harus terkait dan sepadan dengan masa depan yang akan ditandai dengan perubahan dan perkembangan yang terus berlangsung. Oke. Kemudian pada artikel ini juga kita bisa melihat tujuan dari diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program menurut Ari Kunto di tahun 2009 ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya. Kemudian, hasil evaluasi ini akan menunjukkan kepada kita apakah objek yang dievaluasi ini bermanfaat atau tidak dan bagaimana memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, ini menurut Kaufman pada tahun 1980. Kemudian, berdasarkan keterangan tersebut secara umum, tujuan dari penelitian evaluasi ini adalah untuk menjelaskan efektivitas program PSG pada sebuah SMK di Kota Depok yang pada prinsipnya menuju pada perbaikan dan penyempurnaan program. Nah, pada penelitian evaluasi ini juga ingin diketahui komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi efektivitas program, terutama program pendidikan sistem ganda. Terkait dengan pustaka yang kami tinjau gitu ya, atau yang kami acu, yang pertama adalah evaluasi. Bagi Stafeldin, ya, Ari Kunto dan Stafeldin, evaluasi ini merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Kemudian kita lihat pendapat yang lain menurut Steck, ya, evaluasi ini adalah perbandingan kondisi atau kinerja sesuatu atau program dengan standar lain. Nah, di mana bentuknya biasanya laporan perbandingan tersebut. Jadi kalau Steck itu menyatakan ya bahwa evaluasi itu adalah perbandingan, comparison, ya, suatu kondisi atau performance atau kinerja sesuatu, ya, atau program dengan standar lain. Jadi kata kuncinya adalah membandingkan kondisi atau kinerja sesuatu dengan suatu standar. Nah, ini evaluasi menurut Steck gitu ya. Kemudian Stafelbeam ya mengidentifikasi atau menyatakan bahwa evaluasi ini adalah proses yang sistematis dalam menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi yang deskriptif dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang manfaat, nilai, kejujuran, kelayakan, keamanan, signifikansi, dan atau ekuitas suatu objek. Jadi mungkin beberapa pandangan ini menurut saya juga ini akan memperkaya ya pemahaman kita terkait dengan evaluasi. Ada berbagai model evaluasi program. Nah, ini juga perlu kita ketahui ya sebagai praktisi pendidikan atau mungkin Anda yang saat ini sedang melakukan riset atau penelitian terkait dengan evaluasi program. Jadi ada beberapa. Antara lain yang pertama adalah model goal oriented yang dikembangkan oleh Taylor. Kemudian ada goal free evaluation program yang dikembangkan oleh Scriven. Kemudian ada formative summative evaluation program juga dari Scriven. Ada CIPP evaluation model dari Stafelbeam. Nah, pada penelitian ini yang kami gunakan adalah pendekatan continence ya, yang dirancang oleh Steck ya. Oleh karena itu disebutnya pendekatan atau model Steck continence ya. Nah, kemudian Isaac ya membedakan 4 hal yang digunakan untuk membedakan ragam dari model evaluasi. Yang pertama berdasarkan goal oriented, lalu decision oriented, transactional oriented, dan research oriented. Jadi keempat ya ragam ini yang dapat nantinya membedakan ya terkait dengan model-model evaluasi yang akan kita gunakan dalam melakukan penelitian evaluasi, terutama evaluasi program. Pendidikan sistem ganda ya berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1997 yaitu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan pendidikan di sekolah dan pelatihan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan praktek kerja langsung di dunia usaha dan industri ya. Nah, ini dia rekan sekalian. Jadi sekali lagi
pendidikan sistem ganda ini diperoleh melalui kegiatan praktek kerja langsung di dunia usaha dan industri gitu ya. Dengan tujuan apa? Satu, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan untuk kecocokan, link and match antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional dengan memanfaatkan sumber daya pelatihan yang ada di dunia kerja, karena bisa jadi ya sumber daya pelatihan di sekolah itu masih minim ya rekan-rekan sekalian ya, terutama terkait dengan misalnya alat-alat untuk praktek dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang keempat ya, tujuannya adalah memberikan pengakuan dan penghargaan pada pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Karena biasanya setelah melakukan prakrin dan mereka juga melakukan ujian dan ada sertifikasi ya. Kemudian penelitian evaluasi program ini dilakukan di SMK Farmasi Sari Farma Depok mulai bulan Juli sampai September di tahun 2015. Jadi penelitian ini dilaksanakan di tahun 2015. Kemudian penelitian ini menggunakan metode studi kasus atau case study dengan text contents model yang tadi sudah saya sampaikan, yang menekankan pada dua hal. Yang pertama description atau deskripsi dan judgment atau pertimbangan, serta mengidentifikasi 3 tahap evaluasi. Jadi nanti fokus kita adalah pada ketiga tahap ini. Ya, jadi masing-masing model evaluasi program itu pasti ada tahapan-tahapan evaluasinya. Nah, untuk stake contents ada 3 tahapan, yaitu antecedents atau konteks, transaction atau proses, dan outcomes atau hasil. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, populasi pada penelitian ini meliputi seluruh stakeholder ya, yang ada di SMK Farmasi Sari Farma Depok, yaitu siswa, guru, karyawan, manajemen sekolah, dan pihak-pihak yang terkait dengan program PSG. Ya, terkait dengan program PSG. Nah, pemilihan informan secara proposis sesuai kriteria diperoleh 12 informan kunci. Jadi sebelum melakukan penelitian, peneliti mengidentifikasi dulu siapa saja informan kunci yang nanti akan dilibatkan dalam penelitian ini gitu ya, sehingga muncullah artikel ini. Yang pertama adalah seorang kepala sekolah. Jadi satu orang kepala sekolah, kemudian seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan ketenagaan, kemudian seorang penanggung jawab program atau kepala program, kemudian seorang panitia penerima siswa baru, lalu 3 orang guru produktif yang terlibat dalam program ini, 3 orang siswa, dan 2 orang instruktur di industri pasangan. Ya. Kemudian data-data yang dihasilkan ini dihimpun dengan metode wawancara, ya, kemudian observasi dan studi dokumen. Jadi pada saat penelitian ini dilaksanakan, ya saya sebagai peneliti ya melakukan wawancara terhadap 12 narasumber tadi begitu ya. Kemudian juga mau observasi, ya, saya datang ke sekolah, kemudian melihat program-program atau melihat langsung misal laboratoriumnya, melihat proses pembelajarannya gitu ya. Kemudian juga studi dokumen, saya melihat mana programnya dan kemudian dokumen-dokumen lain ya. Lalu di situ juga keabsahan data diperiksa melalui triangulasi ya, sumber, metode, dan waktunya. Nah, temuan-temuan penelitian diputuskan dengan kriteria dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Jadi kriteria hasil penelitian yang ada dalam artikel ini ada 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Jadi tinggi, sedang, rendah itu memenuhinya ya. Kategorinya masuk kategori tinggi, sedang, atau rendah. Lalu data dianalisa dengan teknik analisis dari Mars ya, di mana data atau teknik analisis ini ya terdiri atas data reduction atau reduction, display, dan conclusion ya, drawing atau verifikasi. Jadi terkait dengan data tersebut ya, nanti ada satu bagian di mana saya juga harus memverifikasi benar atau tidak nih program dilaksanakan, ada nggak laporannya, terutama laporan keterlaksanaan program tersebut dan laporan dari siswa yang melaksanakan program PSG, membuat laporan dan diserahkan kepada sekolah atau kepala program gitu ya. Nah, adapun kriteria evaluasi yang digunakan pada tabel berikut. Jadi ada kriterianya. Nah, kriteria tadi ada 3 ya, rekan-rekan sekalian ya, yaitu antecedent ya atau konteks ya, kemudian ada proses tadi,
ya. Kemudian ada juga outcome gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan penelitian ini ya, atau evaluasi program ini, maka kita perlu menetapkan kriteria-kriteria evaluasi yang digunakan. Nah, kriteria evaluasi ini sekali lagi tidak baku, rekan-rekan sekalian. Artinya tidak baku, tidak ada yang secara khusus harus A, B, C gitu ya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, pada komponen antecedents ini atau konteks ini, maka pertama ya kita melakukan atau memiliki kriteria atau menetapkan strategi dan desain program. Yang pertama itu tidak buta warna. Sehat jasmani dan rohani, tes wawancara pada kategori tinggi. Karena disinilah yang dilakukan di awal ya biasanya ya terkait dengan desain programnya, bahwa siswa yang dapat melakukan atau mengikuti program ini ya, dipersyaratkan tidak buta warna. Kenapa tidak buta warna? Karena ini mahasiswa farmasi, di mana mahasiswa farmasi ini banyak melakukan analisa-analisa atau di laboratorium ya, yang di mana analisa kimia itu juga banyak unsur-unsur ya atau bahan-bahan kimia yang memiliki warna dengan kekhasan tersendiri. Ya, oleh karena itu tidak boleh buta warna. Kemudian sehat jasmani dan rohani tentunya tes wawancara ya. Lalu yang B, persyaratan administrasi guru pada kategori tinggi. Ya, pada komponen antecedent ini selain tadi strategi dan desain program, yang kedua adalah persyaratan administrasi guru pada kategori tinggi. Ini ada kriterianya. Pertama, pendidikan minimal D4 atau S1 gitu ya, mengajar sesuai dengan ijazah, pengalaman mengajar minimal 2 tahun, dan pengalaman diklat atau magang atau on the job training yang diikuti oleh guru produktif. Karena di SMK itu ada kategori guru produktif ya. Yang ketiga, kurikulum dalam kategori tinggi. Jadi standar kompetensi keahlian farmasi relevan ya, dengan SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian sinkronisasi atau mapping kurikulum bersama dengan industri atau institusi pasangan. Kemudian yang ketiga, struktur kurikulum hasil sinkronisasi atau mapping dengan industri. Jadi setelah kita mengacu pada SKKNI seperti apa, lalu ada komunikasi antara sekolah dan institusi pasangan ya atau dunia industri terkait dengan apa sih kurikulum yang perlu kita terapkan ya, yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Kemudian setelah itu struktur kurikulumnya itu di mapping ya dengan industri ya, kita buat struktur kurikulumnya. Nah, yang keempat kriterianya adalah kalender akademik realistis pada kategori tinggi, sarana dan prasarana layak pakai 75%, ya. Kemudian pembiayaan mencukupi untuk kegiatan rutin dan pengembangan. Karena SMK ini tentu saja memang membutuhkan pembiayaan, ya, rekan sekalian. Nah, kemudian kriteria evaluasi yang digunakan yang kedua adalah transaction atau proses ya. Di mana transaction ini ada beberapa ya yang menjadi kriteria. Yang pertama terkait dengan implementasi program kegiatan belajar mengajar pada kategori tinggi. Yang A ya, yang pertama ini kriterianya adalah penguasaan guru dalam penyiapan administrasi atau bahan ajar pada kategori tinggi. Jadi ini dipersyaratkan apakah guru ini memiliki penguasaan yang cukup tinggi dalam menyiapkan administrasi atau bahan ajar gitu ya. Yang pertama yang nanti akan dikonfirmasi pada saat penelitian ini adalah pembuatan program pembelajaran atau RPP berdasarkan pencapaian kompetensi, penyusunan modul pembelajaran, penyusunan penilaian atau uji kompetensi standar gitu ya. Kemudian yang kedua, penguasaan guru dalam kegiatan pembelajaran. Penguasaan guru dalam penyajian materi berdasarkan kompetensi, pembelajaran berbasis kompetensi, penggunaan metode atau media yang bervariasi, penggunaan modul pembelajaran berdasarkan kompetensi. Kemudian ada penggunaan bahan dan peralatan praktek. Jadi apakah gurunya menguasai ya dalam penggunaan bahan dan peralatan praktek. Kemudian pemberian uji kompetensi setiap akhir pembelajaran dan pemberian program remedial bagi siswa yang belum kompeten. Nah, yang ketiga adalah kriterianya interaksi guru dengan siswa pada kategori tinggi. Ada interaksi. Memberikan perhatian yang sama kepada setiap siswa, pemberian umpan balik setiap pembelajaran, intensitas umpan balik. Yang keempat adalah pengelolaan praktek kerja siswa pada kategori tinggi. Misalnya administrasi naskah kerjasama dengan industri, penempatan praktek kerja bagi siswa kelas 12 misalnya, presentasi hasil praktek kerja oleh setiap siswa. Jadi ini kita akan lihat nanti pada saat kita melakukan penelitian ya, apakah ini semua ada terdokumentasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian masih di kriteria yang sama ya, transaction ya.
Ini kriteria selanjutnya adalah kegiatan pelatihan di industri. Kalau tadi kegiatan belajar mengajar ya di sekolah. Nah, ini kegiatan pelatihan di industri atau institusi pasangan pada kategori tinggi. Dengan kriteria A, identitas industri pada kategori tinggi yang meliputi tempat praktek kerja siswanya juga tersedia, pengalaman industri menerima siswa praktek kerja minimal 1 tahun. Jadi industri tersebut paling tidak pernah menerima siswa dengan kategori sedang PSG gitu ya, atau praktek lapangan ya. Kemudian yang kedua, kompetensi dan instruktur pada kategori tinggi, latar belakang pendidikan minimal D3. Jadi instruktur di sini artinya pembimbing di sana, gitu ya, pembimbing di dunia usaha dan industri. Ini kita punya kriteria minimal latar belakang pendidikan minimal D3, pengalaman kerja minimal 1 tahun, pengalaman pembimbingan minimal 1 tahun, kemudian penguasaan praktek kerja siswa berkategori tinggi dan strategi atau metode pembimbingan yang bervariasi. Lalu yang ketiga kriterianya adalah proses praktek kerja siswa di industri pada kategori tinggi. Jadi proses prakteknya, di mana subindikatornya adalah pekerjaan yang dilatihkan di industri sesuai kompetensi program keahlian siswa, waktu pelaksanaan praktek kerja minimal 2 bulan, penggunaan peralatan dan bahan berstandar industri, pengisian jurnal oleh siswa dari pekerjaan dilatihkan, lengkap ya, lebih dari 90% misalnya. Kemudian penilaian hasil praktek kerja lebih dari 80% dengan prosedur penilaian tepat dan monitoring oleh guru minimal 1 kali sebulan. Jadi guru yang dimaksud adalah guru dari sekolah gitu ya. Melakukan monitoring terhadap siswa yang melakukan praktek atau pendidikan sistem ganda atau prakerin misalnya, itu sebulan sekali dimonitor oleh guru di sekolahnya ya. Kemudian yang ketiga, kriteria atau langkah yang ketiga adalah outcomes ya. Di outcome ini kita akan melihat pencapaian program. Yang pertama, hasil ujian nasional. Jadi misalnya sekali lagi ya, rekan-rekan sekalian, angka-angka ini berdasarkan kebijakan sekolah ya, kan ya. Kalau sekarang mungkin atau di sekolah rekan-rekan sekalian ya, ini mungkin kriterianya kita lebih besar Pak Tommy, di atas 70. Oke, silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada ya dan kebutuhan ya. Kemudian hasil ujian nasional meliputi, ini masih ada ujian nasional ya rekan-rekan ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada ya. Mungkin nanti bisa mengarah ke ujian sekolah misalnya ya. Matematika minimal 50%, jumlah tamatan peroleh nilai lebih dari 55 gitu ya. Bahasa Inggris minimal 50% jumlah tamatan peroleh nilai lebih dari 55 atau sama dengan 55. Bahasa Indonesia minimal 50% jumlah tamatan peroleh nilai lebih besar daripada 55. Sekali lagi, 50%-nya, angka 55-nya, ini hasil dari wawancara dengan kurikulum dan kepala program. Sehingga nanti kita bisa mengetahui sebenarnya targetnya apa sih. Nah, ini bicara pencapaian program ya. Kemudian hasil UN, komponen produktif dengan pendekatan project work minimal 90% tamatan memperoleh nilai di atas 7,0 dan disertifikasi. Artinya harapannya ya minimal seandainya ada yang tidak lulus gitu ya, atau tidak bisa mendapat sertifikat ya paling banyak 10% ya gapnya ya. Karena target mereka ini adalah 90% bisa tersertifikasi dan dapat nilai lebih dari 7 ya. Kemudian keterserapan tamatan dunia kerja lebih dari 70%. Dan minimal 50% lulusan memiliki waktu tunggu kurang dari 2 bulan. Jadi waktu tunggu ini adalah waktu yang dibutuhkan lulusan sampai dengan dia masuk ke dunia kerja. Artinya kalau dia lulus bulan Juli, maka ya paling lambat September mereka sudah bekerja, gitu ya. Baik. Nah, ini adalah hasil penelitian pada artikel ini. Anda bisa melihat nanti di artikel aslinya gitu ya, bahwa hasil penelitian ini terhadap komponen antecedents atau konteks ya. Di sini kita bisa lihat terkait dengan standar objektif ya, tadi di strategi dan desain program ya, baik dari rekrutmen siswa ya yang tidak buta warna dalam kategori tinggi. Jadi RD itu rendah, MD itu middle atau sedang, TG itu tinggi. T tahu, T double T tidak tahu gitu ya pencapaiannya, atau tinggi, tidak tinggi, tidak tahu atau tidak tahu ya. Kemudian, sorry, T ini tercapai, double T tidak tercapai. Jadi artinya ketercapaiannya tercapai atau tidak tercapai gitu ya. Aktualisasinya rendah, middle atau tinggi gitu ya. Nah di sini tidak buta warna dalam kategori tinggi dan tercapai, sehat jasmani dan rohani juga tinggi dan tercapai gitu ya. Kemudian tes wawancara dilakukan pada seluruh siswa dan orang tua di puskesmas, ini juga tinggi kategorinya dan tercapai. Kemudian persyaratan administrasi guru kategori tinggi ya, di mana di sini pendidikan minimal D3, D4 atau S1 ini kategori tinggi.
kemudian dan tercapai targetnya. Lalu mengajar sesuai dengan jasa juga tinggi dan tercapai. Pengalaman mengajar minimal 2 tahun tinggi dan tercapai. Lalu pengalaman diklat atau magang yang diikuti oleh guru produktif ini masih rendah dan tidak tercapai. Nah, ini mungkin nanti yang menjadi improvement ya atau peningkatan bagi SMK Farmasi Sari Farma ini. Dan saya yakin di tahun ini mungkin ini hasilnya sudah berbeda ya. Nah, artinya sekali lagi apa yang saya review atau hasil review saya pada video kali ini sesuai dengan kondisi riset dilaksanakan yaitu di tahun 2015. Nah, kemudian dari secara objektif kurikulum ya, standar kompetensi keahlian farmasi relevan dengan SKN ini juga tinggi dan tercapai. Lalu di sini kurikulum sinkron dengan industri ini rendah. Nah, saat itu masih rendah ya karena belum dilakukan sinkronisasi kurikulum dengan industri. Artinya belum ada komunikasi yang berjalan efektif. Apa sih kebutuhan dari industri? Apa sih yang harus saya siapkan untuk anak-anak didik saya? Apa sih kurikulum yang harus saya susun di sekolah misalnya agar dapat menampung ya atau dapat memenuhi kebutuhan dari industri. Kemudian struktur kurikulum hasil sinkronisasi dengan industri, di mana di sini juga masih rendah. Ya, struktur kurikulum tidak berasal dari hasil sinkronisasi dengan industri ya, harus sepasangan sehingga tidak tercapai. Lalu dari standar kalender akademik ya, realisasi kalender akademik waktu telah direalisasikan dengan baik, artinya kalender akademik dijalankan dengan baik ya. Ini hasilnya tinggi dan tercapai. Lalu dalam standar sarana prasarana ya, sarpas layak pakai ini lebih besar dari 5% ya. Dari kategori tinggi dan tercapai. Dalam hal pembiayaan, pembiayaan cukup untuk rutinitas dan pengembangan ternyata masih rendah. Ya. Jadi pembiayaan yang ada tidak mencukupi untuk rutin dan pengembangan. Artinya pembiayaan di sekolah ya dalam konteks nantinya mempersiapkan anak-anak didik untuk mengikuti program pendidikan sistem ganda. Jadi memang masih dalam kategori rendah kecukupannya ya. Dana mungkin ada dari siswa gitu ya, kemudian dari pemerintah, tapi mungkin saat itu ya di tahun 2015 ini masih belum mencukupi atau aktualisasinya masih rendah gitu ya. Kemudian di komponen kedua transaction ya untuk standar implementasi program yang pertama adalah KBM ya, penguasaan guru ya pada penyiapan administrasi atau bahan ajar. Yang pertama pada pembuatan RPP cukup tinggi ya, artinya kualifikasinya sudah masuk kategori tinggi dan tercapai. Pembuatan modul pembelajaran berdasarkan potensi saat itu masih rendah ya dan belum tercapai. Kemudian penyusunan penilaian atau uji kompetensi yang standar ini sudah tinggi dan tercapai. Lalu kemudian komponen transaction yang kedua, penguasaan guru pada KBM. Jadi penguasaan guru dalam penyajian materi berdasarkan kompetensi sudah tinggi tercapai, pembelajaran berbasis kompetensi sudah tinggi, penggunaan metode atau media yang bervariasi sudah tinggi, penggunaan modul pembelajaran berdasarkan kompetensi sudah tinggi, lalu penggunaan bahan atau alat pelatihan terstandar sudah tinggi, pemberian uji kompetensi pada akhir pembelajaran juga sudah tinggi, kemudian pemberian remedial bagi siswa yang belum kompeten juga ini masuk kategori tinggi dan tercapai gitu ya. Lalu interaksi guru siswa ini juga masuk kategori apa namanya tinggi dan tercapai, baik memberikan perhatian yang sama pada setiap siswa hingga presentasi hasil praktek kerja siswa. Lalu di kegiatan pelatihan di industri, rekan-rekan sekalian, tempat praktek kerja di bidang farmasi ini semua siswa praktek kerja di bidang farmasi. Artinya masih sesuai ya dengan program PSG-nya. Lalu pengalaman industri juga tinggi dan tercapai. Lalu latar belakang pendidikan instruktur metode 3 juga sudah tercapai. Hingga strategi atau metode bimbingan atau pembimbingan bervariasi juga ini sudah tinggi dan tercapai ya. Lalu proses praktek kerja siswa di industri juga ini masuk kategori tinggi dan tercapai hingga monitoring ya dari guru minimal 1 kali sebulan juga sudah tinggi dan tercapai. Artinya sudah dilakukan oleh SMK Farmasi Sari Farma ini bahwa guru sudah melakukan monitoring sebulan sekali, pemberian surat keterangan praktek kerja di industri 90% dari jumlah siswa juga sudah tercapai, penilaian hasil praktek kerja juga sudah di atas 80% dan seterusnya ya. Oke. Kemudian di sini terkait dengan komponen yang ketiga yaitu outcomes atau hasilnya. Jadi hasil ujian nasional ini minimal 50% siswa mendapatkan nilai UN matematika lebih dari 55. Ternyata ini ada
atau hasilnya adalah 48,7% siswa mendapatkan nilai UN matematika lebih dari 55. Nah, ini hasil 2015 ya rekan-rekan sekalian ya. Sekali lagi saya akan menyampaikan bahwa ini adalah hasil tahun 2015. Dan saya yakin di 2024 atau sebelumnya itu sudah mengalami improvement atau peningkatan-peningkatan. Lalu minimal 50% siswa mendapat nilai UN bahasa Inggris lebih dari 50 juga masih belum tercapai ya. Atau masih rendah dan tidak tercapai. Kemudian untuk minimal 50% siswa mendapat nilai UN bahasa Indonesia lebih dari 55 ini sudah tinggi dan tercapai. Kemudian hasil UN produktif ini semuanya masuk kategori tinggi dan tercapai kecuali waktu tunggu lulusan terserap di dunia kerja. Ini masih rendah dan tidak tercapai, gitu ya. Di sini keterangannya adalah 50% ya, 59% tamatan memiliki waktu tunggu kurang dari 2 bulan. Ya, jadi ada serapan-serapan yang mungkin ini bisa lebih atau di atas dari 2 bulan ya. Nah, kesimpulan dari artikel ini, kalau kita melihat artikelnya atau membaca artikel secara langsung, jadi kesimpulannya adalah keseluruhan hasil penelitian evaluasi program menemukan optimalisasi pelaksanaan program PSG di sekolah ini, yaitu SMK Farmasi Sari Farma, berdasarkan kriteria atau standar objektif. Ya, secara umum, evaluasi program mencakup 17 aspek dan 49 subaspek. Sesuai hasil evaluasi, ada 13 aspek dan 41 subaspek dengan kategori tinggi dan memenuhi kriteria pada komponen antecedents, transaction, dan outcomes. Sementara ada 4 aspek dan 8 subaspek lain tidak memenuhi kriteria, artinya dapat digunakan untuk improvement ya. Nanti kita akan lihat di rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil atau simpulan, rekomendasinya adalah secara umum banyaknya aspek yang mencapai kategori tinggi pada setiap komponen evaluasi menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program PSG di sekolah ini. Walaupun masih ada beberapa aspek dan subaspek yang perlu perbaikan. Jadi evaluasi ini juga nggak mesti sempurna. Kita akan menilai secara objektif. Dan kebetulan karena saya sendiri sebagai penelitinya, ya saya berupaya seobjektif mungkin hasil apa yang tercapai ya tinggi ya saya sampaikan, yang masih rendah juga saya sampaikan. Dan yang kedua secara khusus ya rekomendasinya untuk SMK Farmasi Sari Farma pada tahun 2015 ya, rekrutmen siswa baru hendaknya mensyaratkan tes potensi akademik ya, sehingga ada pemetaan kemampuan dasar siswa. Jadi pada saat itu memang belum dilaksanakan ya, tapi saya yakin hal ini sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, dalam merumuskan kurikulum sebaiknya sekolah mengundang pihak-pihak yang menjadi mitra dalam program PSG untuk melakukan sinkronisasi ya, sinkronisasi kurikulum ya maksudnya. Lalu kemudian rekomendasi berikutnya untuk SMK Farmasi Sari Farma, bila pembiayaan rutin dan pengembangan dirasa kurang mencukupi, sekolah perlu membentuk unit-unit usaha, diantaranya seperti apotik atau toko obat, sehingga sekolah memperoleh dana tambahan. Dan unit produksi dapat dijadikan laboratorium praktek siswa. Jadi rekomendasi hasil penelitian ini dari kami sebagai peneliti adalah untuk pembiayaan rutin pengembangan ya dirasa kurang mencukupi sehingga perlu membentuk unit-unit usaha ya. Yang keempat adalah catatan yang dimiliki oleh para guru produktif sebagai disusun sebagai modul pembelajaran agar kompetensi yang tertuang di dalamnya dapat tersusun dalam bentuk modul. Minimal guru-guru produktif ini memiliki masing-masing memiliki modul-modul pembelajaran agar kompetensinya tertuang dalam modul tersebut ya. Lalu yang kelima, meskipun UN tidak lagi menjadi penuntut lulusan, tapi sekolah sebaiknya memperhatikan persiapan UN siswa kelas 12 dengan program-program persiapan UN. Sekali lagi, ini adalah hasil penelitian 2015 yang pada saat itu UN sudah mulai bergeser rekan-rekan sekalian. Tadinya jadi persyaratan kelulusan, di tahun 2015 masih belum atau sudah tidak lagi menjadi persyaratan kelulusan, tapi UN-nya masih ada gitu ya. Kalau sekarang kan sudah sama sekali tidak ada ya. Kemudian yang keenam, sekolah perlu melakukan penelusuran tamatan secara tersistem ya, sehingga dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar tamatan terserap di dunia kerja. Jadi istilahnya tracer study ya. Jadi sekolah-sekolah menengah kejuruan memang sebaiknya melakukan tracer study. Jadi berapa lama waktu tunggu anak didik kita ke dunia kerja, atau kalau mau melanjutkan dia melanjutkan kemana gitu ya. Jadi sudah dimiliki datanya oleh sekolah gitu ya. Kemudian rekomendasi secara khusus ya untuk Dinas Pendidikan dan kemudian Dinas Kesehatan Kota Depok yang perlu mengintensifkan monitoring keterlaksanaan program PSG dan
meningkatkan volume dan frekuensi pelatihan untuk diklat guru produktif. Karena ini sangat dibutuhkan ya oleh para guru produktif terutama di tahun 2015 ya. Saya yakin saat ini kondisi SMK Sari Farma di Depok ini sudah jauh lebih baik ya. Karena ini penelitian dilakukan kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Kemudian peneliti lain perlu melakukan penelitian lanjutan, terutama temuan-temuan penelitian evaluasi program PSG, khususnya mengenai hubungan antara kemampuan dasar siswa dengan prestasi belajar kelompok mata pelajaran farmasi. Baik, mungkin itu hasil review terhadap artikel yang saya sajikan. Semoga bermanfaat. Silakan kunjungi ya artikel pada jurnal yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, semoga bermanfaat. Saya Tommy Kamiharja, sampai jumpa.